Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku soleh-solehah, berjumpa kembali dengan Ustadz dalam pelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah atau pelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan ke materinya, marilah kita membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang kaidah bahasa Arab atau at-taraqib yang berkenaan dengan ad-dhamairul muttasilah al-mufradah. Ya, domir ya. Domir adalah bentuk jamak dari kata ad-dhamair. Domir adalah bentuk jamak dari kata ad-domir. Domir adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, pertemuan sebelumnya Ustadz pernah ajarkan itu apa itu domir. Jadi domir itu adalah kata ganti ya. Jadi kata ganti itu dibagi menjadi tiga dalam bahasa Arab. Ada yang pertama disebut dengan domir munfasil, domir mutasil, dan domir milki. Nah, sekarang yang kita akan bahas itu adalah domir mutasil mufrad atau yang menunjukkan kepada satu atau tunggal ya. Nah, makanya disebut dengan domir muttasil mufrad ya. Berikut yang termasuk ke dalam domir muttasil mufrad yaitu ha, ki, ka, ya sukun, dan hu. Sekarang perhatikan dan pahamilah contoh di bawah ini. Ad-dhamairul muttasilatul mufrad, kata ganti sambung tunggal. Nah, itu maksudnya adalah ad-dhamairul muttasilatul mufrad itu artinya kata ganti sambung tunggal. Jadi dia kata ganti tapi bentuknya satu atau mufrad. Contoh yang bentuk muzakkarnya ya. Sekarang perhatikan dulu yang pertama. Huruf ya sukun artinya itu kepunyaan dari kata ana. Jadi kata ganti ana itu adalah ya sukun ya. Adalah kata ganti kepunyaan untuk orang pertama laki-laki atau perempuan tunggal. Nah, jadi ana itu kata gantinya sama baik dia muzakkar maupun muannas yaitu ya sukun ya. Contoh misalkan ismun. Nah, kalau kita mengatakan nama saya maka akan menjadi ismi panjang ya, ismi nama saya. Jadi tidak perlu kita mengatakan ismun ana, tidak perlu. Karena kata gantinya ana itu adalah ya sukun ya. Mau dia laki-laki dan perempuan sama kata gantinya yaitu ya sukun. Contoh berikutnya kolamun plus ana. Jadi ketika kita jadikan dia domir mutasilah mufrodah maka akan menjadi kolami panjang. Sekarang yang kedua huruf ki kepunyaanmu ya. Untuk muannas itu kepunyaanmu itu berarti dia ki ya untuk perempuan. Nah, contoh misalkan ismun tambah anti jadinya ismuki atau masmuki siapa namamu. Nah, jadi ki itu adalah kata ganti kepunyaan perempuan ya. Nah, yang kedua contohnya mistoratun plus anti jadinya mistoratuki penggarismu, berarti penggarismu perempuan. Nah, kalau di laki-laki atau di muzakkar dia menggunakan huruf k. Nah, k ini adalah kata ganti dari anta. Kalau ki tadi kata ganti dari anti. Contohnya misalkan ismun plus anta. Jadi ismuka namamu. Nah, namamu itu menunjukkan laki-laki kalau dia ismuka. Jadi perbedaannya adalah ki dan k. Kalau perempuan menggunakan ki, kalau laki-laki menggunakan k. Yang ketiga yaitu huruf h. Kata ganti apa h ini? Ini yang perempuan ini yaitu kata ganti dari kata hiya, adalah kata perempuan tunggal. Contoh misalkan ismuha. H itu kan artinya kepunyaannya ya. Contoh ismun tambah hiya jadinya ismuha, namanya, berarti maksudnya namanya perempuan itu begitu. Yang kedua kitabun plus hiya jadinya kitabuha, bukunya perempuan. Nah, jadi maksudnya bukunya perempuan itu ya, bukan bukunya laki-laki. Nah, kalau laki-laki bagaimana? Sekarang lihat yang nomor 3. Huruf hu kepunyaannya berasal dari kata huwa. Jadi ini untuk laki-laki. Jadi kalau
perempuan dia kata gantinya itu adalah ha. Kalau laki-laki kata gantinya adalah hu. Ya contoh misalkan ismun. Jadi ismuhu. Makanya kalau kita tanya orang, nama orang itu tergantung dari bentuknya ya, jenis kelaminnya. Kalau dia laki-laki berarti mas muka. Nah jawabannya adalah otomatis ismuhu, masmuhu, siapa begitu ya. Yang berikutnya mahfazotun, jadinya mahfazatu. Nah begitu. Oke, selanjutnya yaitu bacalah berulang-ulang serta pahamilah kalimat-kalimat berikut ini. Ada isim mufrad, bentuk kata ganti saya, kata ganti anta atau kamu laki-laki, kata ganti kamu perempuan, dan kata ganti dia laki-laki dan kata ganti dia perempuan. Jadi kalau saya itu ya sukun, kalau kamu laki-laki itu berarti ka, kalau kamu perempuan itu berarti ki, kalau dia laki-laki berarti hu, dan kalau dia perempuan berarti ha, itu kata gantinya. Nah ini sudah ada semua contoh-contoh isim mufrad tunggal ini ya. Nah, nanti kalian bisa dibaca-baca ulang dan dipahami cara penggantian kata ganti yang ada di buku kalian halaman 78. Ini penting ya. Nah ini untuk mempermudah kita ketika menggunakan bahasa, terutama bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah jadi kata ganti ini adalah untuk lebih mempersingkat bahasa kita atau lebih memudah kita ke dalam bahasa Arab ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.